Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang pajak bumi dan bangunan yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, saya Gina Dewi Dormuni. Perkenalkan, nama saya Mas Diningrat. Nah, ada satu lagi teman kita, Tanti Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Putri Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB. Di sini ada pengertian dan dasar hukum pajak PBB. Pajak bumi dan bangunan PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan yang dibayarkan setiap tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau bangunan. Keadaan subjek, siapa yang membayar, tidak ikut menentukan besarnya pajak. Dalam perkembangannya PBB, sektor pendesaan dan perkantoran menjadi pajak daerah, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD, pasal 77 sampai dengan pasal 84 mulai tahun 2000. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memuat tentang ketentuan umum yang memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah teknis atau definisi PBB, yaitu ada 2. 1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Pengertian ini berarti bukan hanya tanah permukaan bumi saja, tetap meliputi tubuh bumi, dari permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, gas material yang lainnya. 2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Dalam pasal 77 ayat 2 Undang-Undang PDRD disebutkan bahwa termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, serta lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampung atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, serta fasilitas lain yang memberikan manfaat. Selanjutnya ada subjek dan wajib pajak PBB. Subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atau bangunan. Lalu bagaimana jika suatu subobjek pada pajak diakui oleh beberapa subjek pajak yang secara bersama-sama menjadi wajib pajak? Apabila suatu objek pajak dimiliki atau dikuasai oleh beberapa subjek pajak atau satu belum jelas siapa wajib pajaknya, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat perjanjian atau agreement antara pajak pihak yang berkepentingan terhadap objek pajak tersebut. Dalam perjanjian tersebut biasanya terhadap salah satu pasal yang menunjukkan penanggung pajak PBB. Namun jika dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan siapa yang menjadi wajib pajak, maka sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 4 Ayat 3, Dirjen Pajak dapat menetapkan subjek pajaknya. Selanjutnya ada objek pajak PBB. Yang menjadi objek pajak PBB adalah bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, misalnya pekarangan, sawah ladang, kebun, rawa-rawa, tambak, dan lain-lain. Sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Contohnya, rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dan manfaat. Selanjutnya ada subjek dan wajib pajak PBB. Subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atau bangunan. Lalu bagaimana jika suatu subobjek pada pajak diakui oleh beberapa subjek pajak yang secara bersama-sama menjadi wajib pajak? Apabila suatu objek pajak dimiliki atau dikuasai oleh beberapa subjek pajak atau satu belum jelas siapa wajib pajaknya, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat perjanjian atau agreement antara pajak pihak yang berkepentingan terhadap objek pajak tersebut. Dalam perjanjian tersebut biasanya terhadap salah satu pasal yang menunjukkan penanggung pajak PBB. Namun jika dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan siapa yang menjadi wajib pajak, maka sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1900-nya. Selanjutnya ada objek pajak PBB. Yang menjadi objek pajak PBB adalah bumi dan atau bangunan.
Pengertian bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, misalnya pekarangan, sawah ladang, kebun, rawa-rawa, tambak, dan lain-lain. Sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Contohnya, rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, anjungan minyak lepas pantai, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Selanjutnya ada pengecualian pajak PBB, termasuk objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan PBB adalah: pertama, yang digunakan semata-mata melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti tempat ibadah, masjid, gereja, dan lain-lain, sosial, kesehatan, pendidikan, panti asuhan, candi, dan lain-lain. Kedua, yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya. Ketiga, yang merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan sebagainya. Keempat, yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas timbal balik. Kelima, yang digunakan oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, dan lainnya yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada pendaftaran objek pajak PBB. Sebelum objek pajak dikenakan PBB harus dilakukan proses pendataan, yaitu proses pengumpulan data objek yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan PBB. Pelaksanaan pendapatan ini dilakukan untuk menggunakan sarana berupa surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP. Pengenaan pajak PBB, dasar pengenaan pajak DPP atas pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak NJOP. Besarnya NJOP ditentukan per wilayah berdasarkan keputusan Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan memperhatikan A. Harga rata-rata yang diperoleh di transaksi jual beli yang terjadi sewajar-wajarnya, B. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dengan dan telah diketahui harga jualnya, C. Nilai diperoleh baru, dan D. Penentuan nilai objek pengganti. Besarnya NJOP dikurangi NJOP TKP menjadi 20%. Nilai jual objek pajak. Besarnya PBB terutang yang dibayarkan oleh wajib pajak tergantung pada nilai-nilai objek pajaknya. Penilaian objek PBB pedesaan dan perkotaan meliputi penilaian objek tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk menentukan NJOP yang akan menjadi dasar pengenaan pajak DPP. Beberapa metode penilaian objek seperti adalah sebagai berikut. 1. Pendekatan data pasar. Besarnya NJOP dihitung dengan cara membandingkan objek pajak yang sejenis dengan objek lain yang diketahui harga pasarnya. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat digunakan pendekatan biaya. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah dan atau bangunan, terutama untuk menentukan NJOP bangunan yang telah menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan bangunan baru sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya. 3. Pendekatan pendapatan. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat ditentukan berdasarkan pendekatan dan pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut. Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan. Perhitungan pajak PBB. Besarnya tarif pajak bumi dan penggunaan pajak PBB adalah 0,5%. Rumus perhitungan besar PBB adalah sebagai berikut. PBB tarif kali X PBB sama dengan tarif kali X nilai jual kena pajak NJKP PBB tarif X nilai jual kali X nilai jual kena pajak NJKP PBB tarif X nilai jual kena pajak NJKP. NJKP dihitung dengan rumus NJKP sama dengan NJOP dikurangi NJOP TKP. TKP NJKP sama dengan NJOP dikurangi NJOP TKP. A. Jika NJKP di bawah 1 miliar, PBB 0,5% dikali 20% NJOP dikurangi NJOP TKP sama dengan 0,1% dikali NJOP PBB sama dengan 0,5% dikali 20% NJOP dikurangi NJOP TKP sama dengan 0,1% dikali NJKP.
B. Jika NJKP 1 miliar, PBB sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJOP dikurangi NJPTKP sama dengan 0,2%, jika PPAB sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJOP sama dikurangi NJOP. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak. Wajib pajak PBB yang telah menerima surat pemberitahuan pajak tentang pajak tentang SPPT, surat ketetapan pajak SKP dan surat tagihan pajak SKP dari kantor pelayanan PBB atau disampaikan melalui pemerintah daerah khususnya daerah aglomerasi tepat waktu pada pembayaran yang telah ditentukan dalam administrasi itu bank kerja atau kantor pos dan biro saat terutama pajak PBB menurut pasal 8 ayat 2 Undang-Undang PBB adalah wajib pajak pada tanggal 1 Januari dengan demikian segala mutasi atau perubahan tersebut pajak lagi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya. Contoh, Tuantek membuat pajak kepada wajib pada tanggal 10 Januari 2018, kewajiban pajak yang berlaku masing-masing dikenakan ke bawah sejak tahun pajak keberatan PBB. Keberatan atas besarnya pajak yang terutang didasarkan pada beberapa hal berikut. 1. Besarnya pajak yang terutang SPPT atau SKP tidak sesuai dengan keadaan objek pajak yang sebesarnya. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kesalahan seperti kesalahan pada luas tanah pembangunan, kesalahan klasifikasi tanah dan bangunan, serta kesalahan pada penetapan mengenai pajak terutang. 2. Perbedaan penafsiran mengenai peraturan perundang-undangan tentang pajak PBB antara wajib pajak PBB dengan aparatur pajak. Misalnya penetapan subjek pajak sebagai wajib pajak dan objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Syarat-syarat formal untuk pengajuan keberatan adalah sebagai berikut. 1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala KPP Pratama yang menerbitkan SPPT atau SKP dan melampirkan SPPT atau SKP asli atau fotokopi dan surat kuasa jika dikuasakan kepada pihak lain. 2. Diajukan setiap tahun dengan alasan yang jelas dan mencantum besarnya PBB menurut perhitungan wajib pajak. 3. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal diterima SPPT atau SKP oleh wajib pajak, kecuali jika dia dapat menentukan alasan luas kekuasaannya. 4. Wajib pajak dapat memperkuat alasan keberatannya dengan melampirkan bukti pendukung, antara lain fotokopi KTP, fotokopi KK, atau bukti identitas dari WP, fotokopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir, fotokopi bukti pemilikan hak atas tanah atau sertifikat, fotokopi bukti surat ukur bangunan, fotokopi akte jual beli, fotokopi surat penunjukan kapling, fotokopi izin mendirikan bangunan, fotokopi izin penggunaan bangunan, surat keterangan lurah kepala desa, dan dasar bukti resmi lainnya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Awahyo ya. Nah, di sini ada cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Nah, caranya itu ini ada sebuah contoh ya. PT AA memiliki lahan di daerah Jakarta dengan memiliki area tanah seluas 1000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah 5 juta dan harga bangunan per meter 1 juta. Berikut langkah-langkah cara menghitung ya PBB wajib yang dipahami perusahaan pemilik bumi dan bangunan ini. Nah, langkah yang pertama, hitung NJOP bumi dan bangunan. Nah, buminya 1000 dikali 5 juta hasilnya 5 juta. Terus ada bangunan 800 dikali 1 juta hasilnya 800.000. NJOP bumi dan bangunan 5 juta dikali 800.000 hasilnya 5.800.000. Dan ada cara yang kedua, langkah kedua, hitung NJKP. NJKP sama dengan 40% dalam kurung 5.800.000 dari hasil yang di atas dikurangi 12 juta sama dengan 2.315.200. Langkah yang ketiga, hitung PBB. PBB 0,5% dikali 2.315.200 dari atas sama dengan hasilnya 11.576.000. Maka setiap per tahunnya PT harus membayar PBB sebesar 11.576.000. Terus di atas ada sanksi pajak PBB. Apa aja sih sanksi pajak itu? Bagi wajib pajak PBB yang tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu telah ditetapkan, dapat dikenai sanksi denda administratif sebesar 2% per bulan maksimal selama 24 bulan. Berturut-turut atau total denda administratif sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah dengan surat tagihan pajak atau STP yang disebut juga. Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari WP, dapat diterbitkan surat paksa SP sesuai dengan pasal 13. Nah, materinya dilanjutkan kesimpulannya ya. Kesimpulan dari materi ini, pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi
atau bangunan yang dibayarkan setiap tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB merupakan pajak bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi bangunan. Keadaan subjek siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak dalam perkembangan PBB. Sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak di daerah dan retribusi daerah PDRD pada tahun pasal 277 sampai dengan pasal 84 mulai tahun 2010 subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bangunan. Lalu bagaimana jika suatu objek pajak yang diakui oleh beberapa subjek pajak yang secara bersama-sama menjadi wajib pajak? Apabila suatu objek pajak dimiliki atau dikuasai oleh beberapa subjek pajak atau satu belum jelas siapa wajib pajaknya, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat perjanjian atau agreement antara pihak yang berkepentingan terhadap wajib pajak tersebut. Nah, sekian saja materi dari kelompok 10, materi tentang PBB. Maaf bila ada kesalahan karena kami juga masih belajar ya. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.